Oke, ini adalah coffee grinder controller. Di sini tersedia dua switch, yang dimana dua switch merah dan hijau ini sama fungsinya dengan tombol yang ada di touchscreen ini. Ini fungsi touchscreen. Di sini ada untuk SW1, SW2, dan set. Di sini sistemnya, jadi jika S1 ditekan, maka motor 1, motor 3 itu bekerja. Dan jika ditekan sekali lagi, dia akan off. Fungsi S2 sama, tekan S1, tekan S2, maka motor S2 bekerja, S3 bekerja. Perbedaan waktu antara S1 motor 1 dan 2 dengan yang motor 3 itu beda 1 detik. Jadi si motor untuk yang ketiga itu lebih lama 1 detik untuk on-nya. Seperti contoh. Di sini fungsi display tidak akan berfungsi jikalau switch ini atau trigger ini itu tidak ketekan atau tidak kondisi NC. Ini sekarang kondisi NO. Kalau kondisinya kita tekan, maka tombol S1 bisa ditekan. Bisa dilihat S1, S3 bekerja. S2 berhenti, S1 berhenti, S3 masih. Oke. S2 juga sama, kalau kita tekan motor S2 bekerja, motor S3 bekerja. Dan untuk lamanya waktu 3 motor ini untuk relay ini itu bisa disetting. Caranya tekan set. Di sini ada next, up, down, dan OK. Next itu untuk arahin ke motor mana yang kita mau setting. Contoh ini kan sekarang di posisi pertama adalah di S1 atau switch 1 untuk motor 1. Kita tekan next, itu langsung dia ke motor 2 atau switch 2. Kita tekan next sekali lagi, itu untuk yang motor 3 atau switch 3, untuk motor 3, menyalakan motor 3. Seperti itu. Contoh sekarang kita turunkan menjadi 8. Kita tekan OK. Jadi langsung auto save. Nah, untuk fungsi tombol ini adalah tombol eksternal, yang dimana fungsi ini sama seperti untuk yang switch 1 dan switch 2. Oke, sebentar. Kita contohkan. Switch yang merah kita tekan, S1 bekerja. Untuk yang tombol hijau mewakili S2. Kita tekan S2, tekan sekali lagi untuk cancel. Nah, kenapa dibuat kontrol eksternal? Dikarenakan jikalau kita mengoperasikan grinder yang kita gunakan ini untuk menghindari touchscreen rusak, cepat rusak, karena menghindari orang sering tekan terus, takutnya touchscreen-nya rusak dan akhirnya tidak bisa difungsikan. Makanya fungsi touchscreen itu hanya digunakan sesekali saja atau untuk setting, dan sebisa mungkin menggunakan switch untuk mengaktifkan. Dan kontrol ini diperuntukkan rencananya untuk mesin grinder merek La Marzocco Swift, yang dimana grinder tersebut mempunyai grinder untuk tamping atau untuk distribution dia gitu. Dan untuk switch ini sekarang kondisi NC kita tekan, contohnya seperti sekarang kondisi S1 kita tekan, portanya lepas atau switchnya lepas, dia akan cancel otomatis, yang dimana dia tidak akan fungsi sama sekali karena kondisinya atau si portanya sendiri itu tidak
terpasang. Jadi switch ini ditempatkan di bagian porta saat porta dipasang. Jika porta untuk grinder lamar Zoko tersebut dilepas, maka fungsi untuk grinder dan juga switch yang di luar ini tidak akan berfungsi sampai porta dipasang. Dikarenakan untuk grinder lamar Zoko Swift tersebut itu untuk di bagian porta, untuk penempatan porta di atasnya sudah ada kayak baling-baling kayak model untuk mendistribute coffee groundnya tersebut, jadi menghindari tangan terkena baling-baling tersebut untuk safety-nya. Oke, sekian untuk penjelasan kontrol untuk mesin grinder lamar Zoko Swift.